Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat apa belum sahur anak-anak tadi? Belum. Oh, sudah ya. Saya ulangi lagi, dijawab salamnya Pak Mul ya. Yang jawab salamnya Pak Mul, saya doakan semuanya sehat, hidupnya barokah, hidupnya menjadi orang sukses, rezekinya banyak halal dan barokah. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP 11 Semarang, yang saya cintai anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pertama, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semuanya di Jumat berkah, di Jumat religi ini kita bisa berkumpul di lapangan dalam kondisi sehat. Dan alhamdulillah cuacanya redup anak-anak. Ini tidak kebetulan, tapi memang Allah memberikan kepada kita. Maka marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita. Terutama di bulan Ramadan ini anak-anakku, kita oleh Allah dipertemukan. Di bulan Ramadan ini kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah itu akan meningkatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan pada kita. Sesuai janji Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kalau kita mau bersyukur, nikmat Allah akan ditambah. Tapi kalau tidak bersyukur, maka siksanya Allah itu sangat pedih. Maka anak-anakku, juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah di bulan Ramadan ini kita isi dengan amalan-amalan yang positif. Kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Setidak-tidaknya anak-anakku, marilah di bulan Ramadan ini kita melakukan 5 hal di dalam bulan Ramadan ini. Jadi untuk meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan ini, kita melakukan 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah puasa. Sudah barang tentu puasa harus kita lakukan. Karena apa anak-anak? Puasa itu hukumnya apa anak-anak? Ya, hukumnya wajib. Kok tahu hukumnya wajib? Tahu anak-anak? Dasarnya apa? Di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Berarti wajib. Kalau wajib artinya apa anak-anak? Kalau dilaksanakan bagaimana mendapatkan pahala? Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Maka puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kita semuanya seperti orang-orang dulu anak. Jadi puasa itu tidak hanya sekarang saja. Orang-orang dulu pun itu sudah diwajibkan. Hanya pelaksanaannya beda anak-anak. Kalau dulu itu pelaksanaan puasa, begitu adzan maghrib itu berbuka sampai isya
itu boleh berbuka. Begitu isya, sholat isya, itu sudah tidak boleh makan lagi. Malam itu tidak boleh makan terus sampai maghrib lagi. Jadi makannya itu hanya sampai maghrib dan isya. Itu orang-orang dulu. Nah ternyata pelaksanaannya banyak orang yang nggak kuat. Ada sebuah kisah. Jadi ada seorang suami istri, di mana suaminya itu bekerja di ladang seharian padahal puasa. Begitu pulang dari ladang, dari bertani ke rumahnya, tanya sama istrinya, istriku, apakah ada buka untuk hari ini? Istrinya jawab, belum ada suamiku. Jadi orang-orang dulu anak-anak mau buka itu belum ada makanan. Beda dengan sekarang ya, jam 5 itu sudah siap ya, sudah ada pola, ada nasi macam. Dulu itu belum ada. Akhirnya apa? Istrinya cari, suamiku saya cari dulu ya, mungkin ke warung atau apa. Karena suaminya tadi itu capek, kemudian ketiduran. Begitu istrinya kembali tidur, maka sudah waktu isya. Begitu waktu isya, maka harus puasa lagi. Jadi belum berbuka. Maka keesokan harinya anak-anakku, ya, orang tersebut bekerja pingsan ya. Jadi pingsan ya, semaput ya. Nah Allah tahu, akhirnya kemudian di ayat itu dimansuh, istilahnya diberi kemurahan. Begitu maghrib dan malam harinya kita boleh makan sampai insan atau sholat subuh. Nah itu pelaksanaan puasa. La'alakum tatakun, sebetulnya tujuannya apa Pak anak-anak? Kita berpuasa itu agar kita itu menjadi orang bertakwa. Maka anak-anakku yang saya cintai, puasa kita ini diterima oleh Allah atau tidak, puasa kita ini baik atau tidak, itu sebetulnya nanti setelah kita puasa, apakah kita nanti semakin bertakwa? Karena tujuan dari Allah itu kita berpuasa itu la'alakum tatakun, agar kita menjadi semakin bertakwa. Bertakwa itu artinya semakin banyak mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi nanti anak-anak nanti bisa dititeni diri kita masing-masing ya. Kalau misalkan habis puasa, habis Ramadan ini kok anak-anak wah sholat duhurnya sregep, sholat duha, kemudian sholat-sholat yang lain, kemudian sudah amal ibadah, berarti puasa kita ini sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Puasa itu juga bisa melebur amalan, diampuni dosa-dosa kita anak-anak ya. Man soma Ramadonan imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka sungguh diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Sungguh luar biasa kalau kita bicara puasa. Puasa itu tahundaan anak-anak, pahalanya. Kalau di dalam Quran itu dijelaskan lipatan pahala itu antara 10 sampai 700 lipatan ya. Tapi khusus puasa Allah berfirman li untukku. Puasa itu untuk Allah, aku sendiri yang akan melipatkan pahalanya. Ila masya Allah, berarti sampai Allah sendiri mengendaki. Tapi puasa ini juga tidak mudah anak-anak ya. Kita harus menghindarkan diri tidak hanya dari haus, tidak hanya dari lapar, tapi juga pembicaraan kita itu juga harus dijaga ya. Maka di dalam hadis juga dijelaskan banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena banyak mengucapkan rompas, kata-kata yang tidak baik, kemudian masih ngerasani, masih berbuat jelek, maka dapatnya hanya lapar dan dahaga. Maka marilah anak-anakku, kita semua yang pertama adalah puasa. Kemudian yang kedua anak-anak membaca Al-Quran. Tadi anak-anak itu sudah membaca Al-Quran beberapa surat pendek. Setiap huruf itu pahalanya dilipatkan 10 ya. Tadi sudah berapa puluh ya. Kalau 100 berarti sudah dilipatkan 10, sudah 1000. Maka anak-anakku yang sudah bisa lancar Al-Quran, syukur-syukur bisa khatam 30 juz dalam 1 bulan ini. Kalau belum ya berusaha anak-anak. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat.
yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya kepada Rasulullah, kemudian isinya kepada kita. Al-Quran itu pedoman orang Islam. Pedoman orang Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Kalau kita berpegang pada dua hal itu, niscaya kita tidak akan tersesat. Sesuai dengan sabda Rasul, taraktu fikum amroini lan tadilu matamasaktum bima kitabillah wa sunnati nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang dua perkara tersebut, yaitu kitabillah wa sunnati nabi. Ini pedoman kita. Maka di bulan Ramadan ini termasuk bulan turunnya Al-Quran, nuzul Quran. Maka marilah kita terus waktu kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat anak-anak. Kalau Al-Quran itu kita letakkan di depan kita, artinya kita baca, kita pelajari, ya, itu akan menarik kita menuju surga. Tapi Al-Quran kalau kita letakkan di belakang, artinya tidak pernah kita baca, itu bisa menarik ke belakang. Maka marilah, termasuk Bapak Ibu Guru, ya, ini punya grup anak-anak untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Mungkin kalau tiap-tiap kelas itu ada grup mengkhatamkan Al-Quran, ya sangat bagus. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Ya. Mungkin dikisahkan juga di dalam kubur, ya. Di dalam kubur itu ada yang menemani seorang laki-laki yang ganteng, ya. Ternyata itu Al-Quran yang sering kita baca, ya. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang pertama puasa, yang kedua adalah baca Al-Quran, yang ketiga adalah sholat tarawih, ya. Coba anak-anakku yang setiap malam sholat tarawih di dekat masjid atau di rumah masing-masing, tunjuk jari yang sholat tarawih. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, sangat bagus, ya, ya. Ya, yang belum diupayakan, ya. Sholat tarawih, sholat malam itu anak-anak di bulan Ramadan ini juga akan Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang sholat tarawih, sholat malam, ya, dengan iman, dengan khusyuk mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sudah barang tentu ya sholat wajibnya, ya. Jadi tidak hanya sholat sunnah saja atau sholat tarawih, wajibnya pun sudah tarawih. Kemudian yang keempat anak-anak, yaitu untuk mensukseskan atau kita untuk bisa mendapatkan meraih, yaitu Lailatul Qadar, ya. Kita iktikaf di dalam masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi anak-anak, di bulan Ramadan ini ada 10 malam terakhir di mana itu turunnya Lailatul Qadar, malam yang berpangkat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu anak-anak lebih baik dari 1000 bulan. Coba bisa kita bayangkan, 1000 bulan itu kalau dihitung tahun 83 tahun lebih, seumur manusia. Anak-anak pada waktu itu baca Al-Quran atau mungkin berdoa, dilipatkan pahalanya. Maka jangan sampai terlewatkan anak-anak. Di malam Qadar, ya, itu kita berupaya di masjid iktikaf, berdiam diri, doa atau baca Al-Quran atau zikir, adanya di 10 malam terakhir, terutama malam-malam yang ganjil. Tapi ya untuk biar dapat, pokoknya 10 malam terakhir semuanya kita, ya, terus pasti akan mendapatkan. Nah, itu adanya hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, yaitu kita untuk melaksanakan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah, ya, insya Allah sekolah mengadakan, ya Pak Suat? Belum, ya, ya, setidak-tidaknya nanti di masjid-masjid terdekat, ya. Zakat fitrah itu besarnya 1 sok. 1 sok itu ukuran, ya, sok, ya, atau mungkin kalau di kilo ini itu kurang lebih 2,7 kilogram.
Zakat fitrah itu hukumnya wajib, bahkan anak yang lahir saja sebelum sholat id itu untuk bisa didatangkan zakat fitrahnya sebesar 1 sok makanan pokok. Kalau orang Arab ya kurma ya, mungkin kalau kita ya beras ya. Maka anak-anak mungkin juga dengan orang tua masing-masing untuk bisa mendatangkan zakat fitrahnya. Karena apa, anak-anak? Harus kita sucikan harta kita. Kalau kita itu belum mendatangkan zakat fitrahnya, amalan kita belum sampai pada Allah, masih menggantung ya. Maka kita sebagai orang muslim ya, supaya bisa melaksanakan zakat fitrah. Nah nanti orang-orang yang termasuk 8 asnaf itu ya, fakir, miskin dan seterusnya, itu akan mendapatkan yaitu zakat tersebut. Zakat macam-macam, ada zakat mal ya, ada zakat perdagangan, tijarah dan seterusnya. Khususnya besok itu adalah zakat fitrah. Itu anak-anak 5 hal untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama apa anak-anak? Melaksanakan puasa. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga melaksanakan sholat tarawih. Yang keempat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kelima adalah untuk melaksanakan zakat fitrah. Saya kira itu anak-anak tambahan sedikit dari Pak Mul. Saya harap anak-anak di bulan Ramadan ini marilah diri kita masing-masing ya, untuk meningkatkan ibadah kita ya. Khususnya di bulan Ramadan, kesempatan yang diberikan oleh Allah ini, karena bulan ini adalah bulan penuh dengan lipatan pahala. Bulan ini adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan aman, selamat, dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.